Halo teman-teman, ketemu kembali di kelas Game Concept and Design. Kali ini pada pertemuan ketiga, ya, kita akan membahas tentang berbagai genre pada game. Ya, jadi game genre ini adalah sebuah cara pengelompokan game berdasarkan interaksi atau cara mainnya, ya alias gameplay dan bukannya dari visualisasi, grafik atau cerita ya. Jadi genre ini kita lihat biasanya dari cara bermainnya itu masing-masing genre akan punya ciri khas sendiri-sendiri ya sehingga kita bisa kelompokkan mereka menjadi berbagai kelompok. Nah, genre ini dilihat dari jenis tantangan permainan yang dihadapi oleh pemain dan sifatnya dinamis ya. Artinya pengelompokan ini tidaklah sebuah pakem yang kaku ya. Bahkan setiap orang bisa punya definisi yang berbeda-beda. Secara akademis pun kita tidak punya definisi yang baku untuk game genre, ya, tapi kita akan lihat secara garis besar dan secara umum biasanya kita akan punya kesepakatan yang sama tentang sebuah genre tertentu, ya. Dan genre ini nantinya bisa dicampur satu sama lain, punya subgenre, ya artinya di dalam sebuah genre bisa kita bagi-bagi lagi menjadi beberapa genre yang lebih kecil-kecil, yang lebih spesifik ya. Bahkan bisa juga timbul genre baru ya akibat percampuran dua buah genre. Nanti kita akan lihat di bagian terakhir ya yang genre baru ini. Nah, kenapa Anda perlu mempelajari tentang game genre ya? Ini memang pengetahuan umum seharusnya, tapi kita perlu mempelajari ya karena teman-teman harus memahami perbedaan dari masing-masing genre. Ya, setiap genre ini nanti punya ciri khas sendiri, punya aturan dan stereotype ya yang bisa menjadi pedoman dalam membuat game tersebut. Ya, game yang bagus itu biasanya adalah game yang sesuai stereotip dan mainstream dari genrenya, tapi tentu saja pakem ini tidak harus diikuti secara saklek ya. Beberapa game yang luar biasa di luar sana itu biasanya tidak mainstream, ya alias biasanya mereka akan mencampurkan beberapa genre, ya diambil keunggulannya masing-masing dan dicoba mix and match, ya tiap genre pasti ada kelemahannya sendiri, ya kalau kita pandai meramu beberapa macam genre tersebut menjadi satu, ya maka kita bisa menghasilkan sebuah game yang fun untuk dimainkan. Ya, ini ada sebuah contoh, sebuah game yang multi genre, ya Mass Effect series. Harusnya teman-teman sudah dengar bahwa Mass Effect ini akan di-remaster, ya. Kenapa di-remaster? Karena game ini memang fenomenal pada masanya dulu, sekitar tahun 2006 kalau nggak salah ya. Ya kecuali secara umum kita sepakat bahwa untuk Mass Effect Andromeda itu nggak bagus ya. Nah, kenapa dibilang bagus? Karena Mass Effect ini menggabungkan beberapa genre sekaligus. Ya, ada adventure, ada RPG, dan ada action. Ya, bahkan sebetulnya lebih tepatnya actionnya di sini adalah third person shooter ya. RPG-nya mungkin hanya di seri pertama yang original, ya, tapi nanti di seri master pun akan dirombak sedikit gameplaynya supaya selaras dengan seri kedua dan ketiga yang lebih berat ke action ya action shootingnya lebih kuat, story-nya kuat, kemudian actionnya juga terasa, desain levelnya bagus, dan ya ini kontroversial memang ada multiple ending. Ya cerita sekarang kalau cuma satu endingnya biasanya pemain tidak akan punya motivasi untuk mengulang kembali gamenya ya. Tapi kalau kita punya banyak ending dan ceritanya ditulis dengan baik, ya maka kita bisa menarik pemain untuk memainkan gamenya sekali lagi atau bahkan berkali-kali lagi. Nah, genre sekali lagi ini tidak ada panduan yang pasti. Ini menurut Wikipedia bisa terlihat di sini ada action, lalu di sini sudah dicampur action adventure, lalu ada adventure sendiri, bahkan MMO dibuatkan genre terpisah ya. Role playing, simulation, strategi, vehicle simulation dan macam-macam lainnya yang dirasa tidak sesuai dengan genre utama di sini. Dan teman-teman bisa lihat juga di action itu ada banyak subgenre ya, beat 'em up,
fighting, maze, platform, shooter, entah first person, entah third person, entah light gun, entah shoot 'em up, entah tactical ya. Jadi bahkan di sebuah subgenre itu bisa ada sub-subnya lagi. Nah, ini menurut Wikipedia ya. Kalau di toko gimana? Ya, ini menurut Steam, jadi genre itu ada action, adventure, casual, indie, massively multiplayer, MMO lah ya, racing, RPG, simulation, sport, sama strategi. Ya, cuman sebetulnya untuk indie ini bisa kita lihat hanya dari masalah developer sama publisher. Ya, jalur indie itu biasanya mereka publish sendiri. Ya, kalau dari gameplaynya bisa jadi sebetulnya game yang disebut indie itu terdiri dari entah action, entah adventure, entah RPG dan seterusnya. Ya, jadi kita tidak akan menganggap indie ini sebagai sebuah genre game. Ya, kita beneran lihat dari gameplay. Sama halnya dengan massively multiplayer, ini cuma membedakan game single player sama multiplayer aja. Ya, game multiplayer kita kenal ada MMORPG. Ya, tentu saja gameplaynya adalah RPG. Kemudian ada MOBA ya, Massively Online Battle Arena kalau nggak salah. Ya, itu sebetulnya cabangnya dari simulation. Ya, kemudian Battle Royale misalkan. Ya, itu survival. Survival di sini bisa campuran dari strategi maupun action. Ya, sehingga sama, kita juga tidak akan menganggap massively multiplayer ini sebagai sebuah genre sendiri terkait gameplay ya. Nah, kalau racing gimana? Ya, racing ini sebetulnya cabangnya dari sport lah. Ya, apa namanya, balapan mobil, balapan motor, itu kan juga kita kategorikan sebagai olahraga di dunia nyata. Ya, jadi racing akan kita masukkan ke dalam sport. Nah, untuk itu kita akan coba mengkategorikan game dari berdasarkan genrenya. Ya, kita akan bagi menjadi 8 bagian besar, ya, adventure, board, strategi, role playing atau biasa kita singkat RPG, action, simulation, sport, dan casual. Ya, maka video ini akan saya bagi juga jadi 8 bagian sesuai dengan jumlah genrenya. Ya, tapi ada juga video ke-9 yaitu other popular genres ya. Jadi di bagian terakhir kita akan coba melihat beberapa genre yang dicampur mix and match dan sudah terbukti formulanya ini adalah genre yang dicari-cari ya. Ya, maka setelah ini kita akan langsung aja masuk ke genre yang pertama yaitu genre adventure ya. Silakan disimak di video yang berikutnya.